Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu review jurnal dengan judul Penerapan Produksi Bersih dalam Upaya Penurunan Timbulan Limbah Cair di Pabrik Gula Tebu. Adapun topik yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada pendahuluan, kedua hasil dan pembahasan, ketiga kesimpulan. Masuk pada pendahuluan, yaitu definisi produksi bersih, di mana pengelolaan pencemaran melalui pendekatan pengolahan limbah atau yang biasa disebut end of pipe treatment ini belum secara efektif dan tidak hemat biaya. Oleh karena itu, strategi pengolahan lingkungan harus diubah ke arah yang lebih pencegahan dan pencegahan pencemaran itu sendiri, yaitu dengan salah satunya penerapan produksi bersih, di mana produksi bersih ini merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi produk dan jasa untuk meningkatkan ekoefisiensi, yaitu suatu pendekatan manajemen lingkungan yang lebih baik untuk mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Berikut manfaat penerapan produksi bersih menurut Baratasida tahun 1996. Yang pertama, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui upaya minimisasi limbah, daur ulang pengolahan dan pembuangan limbah yang lebih aman. Yang kedua, mendukung prinsip pemeliharaan lingkungan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan proses produksi dan ini berguna untuk bahan baku digunakan lebih secara efisien. Dan keempat, pencegahan atau memperlambat terjadinya degradasi lingkungan dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam melalui penerapan daur ulang limbah di dalam proses yang akhirnya menuju pada upaya konservasi sumber daya alam untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan kelima, mengurangi tingkat bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Dan terakhir, memperkuat citra produsen di mata konsumen. Sejarah industri gula di Indonesia. Pada awal abad ke-20, Indonesia pernah mengalami kejayaan sebagai negara eksportir dan produsen gula. Namun, pada tahun 1975, produktivitas gula ini mulai menurun. Penurunan ini disebabkan oleh kendala diantaranya kebijakan pemerintahan yang memberatkan petani tebu, gagal panen yang sering terjadi, dan kondisi pabrik di Indonesia yang cukup tua dan proses produksi gula yang tidak optimal sehingga menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku. Nah, untuk mengatasi kendala ini maka diperlukan suatu penerapan untuk pembenahan, yaitu dengan cara melakukan pendekatan produksi bersih yang sesuai. Adapun metodologi penelitian dari penerapan produksi bersih di PT EGZ ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif, di mana peneliti ini berupaya untuk mengkaji upaya penerapan konsep produksi bersih yang dilaksanakan. Untuk selanjutnya itu dibuat suatu evaluasi pengaruhnya terhadap kinerja lingkungan. Masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini ada konsumsi air baku untuk produksi bersih pada PT EGZ ini. Yang pertama itu ada ekstraksi sebagai air imbibisi untuk memperbaiki ekstraksi gula dari ampas dan sebagai air pendingin bagi mesin yang mengekstraksi gula. Di mana imbibisi ini adalah air yang digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi tebu. Yang kedua itu ada evaporasi sebagai air umpan untuk barometric kondensor. Dan yang ketiga, pembangkit energi sebagai air pendingin turbo alternator untuk menghasilkan listrik, pembakaran bagas. Yang bagas ini adalah ampas tebu. Sebagai air umpan boiler, sebagai air umpan untuk furnace flue gas scrubber. Dan yang keempat, konsumsi air baku sebagai kristalisasi untuk pendingin tangki-tangki mesquite. Mesquite ini adalah akhir stasiun masakan berbentuk kristal gula yang masih mengandung lapisan-lapisan strup di sekelilingnya. Lalu yang kelima, konsumsi air baku untuk
pendinginan pompa, pembersihan industri, dan persiapan pembuatan susu kapur. Nah, secara garis besar PT EGZ ini memproduksi gula tebu sebesar 12.000 ton tebu per hari atau 12.000 TCD. Menggunakan air baku sebesar 0,33 meter kubik per ton tebu selama on season dan menghasilkan limbah cair dengan debit 0,31 meter kubik per TC selama on season. Dan selama off season PT XYZ ini menggunakan air baku sebesar 0,35 meter kubik per TC dan menghasilkan limbah cair dengan debit 0,33 meter kubik per TC. Nah, dari gambar dan keterangan kita bisa lihat proses produksi yang sangat membutuhkan air baku adalah proses kondenser barometrik atau di sini air make up kondenser sebanyak 80% dan scrubber gas buang selama proses pembakaran bagase atau pembakaran ampas tebu. Umpan scrubber ini memiliki nilai 11%. Ini adalah konsentrasi polutan yang terdapat dalam limbah cair hasil proses produksi PT XYZ. Dapat kita lihat semakin banyak tonase gula tebu yang dihasilkan, maka beban pencemaran akan semakin tinggi. Berdasarkan tabel kita bisa lihat sumber utama limbah cair adalah sisa air pendingin dan pencucian alat, di mana limbah cair tersebut mengandung konsentrasi bahan organik yang berasal dari gula terlarut. Bisa kita lihat juga limbah cair yang paling bersuhu tinggi berasal dari air bekas kondensat dan blowdown boiler, sedangkan air bekas yang mengandung fly ash dari scrubber terdapat konsentrasi TSS atau padatan tersuspensi yang paling tinggi. Dan ini adalah grafik yang menunjukkan perbandingan antara effluent instalasi pengolahan air limbah PT XYZ dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah, industri gula dan gula rafinasi. Dilihat pada grafik ini yang berwarna abu-abu muda dan abu-abu tua. Abu-abu muda itu menunjukkan effluent IPAL atau instalasi pengolahan air limbah pada pengolahan gula, dan yang berwarna abu-abu sedikit tua ini adalah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 tentang baku mutu air limbah industri gula. Bisa kita lihat bahwa rata effluent limbah cair PT XYZ tahun 2014 hingga 2015 masih di bawah baku mutu, meskipun sebenarnya untuk konsentrasi COD mencapai 102 mg per liter saat on season, masih menimbulkan bau pada sekitar tempat PT ini membuang limbah. Dari hal ini merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh PT XYZ ini. Adapun peluang produksi bersih untuk penghematan konsumsi air baku. Nah, kebutuhan air baku untuk satu kali siklus produksi di pabrik gula tebu sekitar 12 ton air per ton tebu. Apabila suatu pabrik menggunakan proses penggunaan air kembali atau disebut dengan recycle air, baik sebagian ataupun seutuhnya akan dapat mengurangi penggunaan air 1,5 hingga 2 ton per ton gula tebu. Berikut beberapa peluang konservasi air sebagai alternatif untuk PT XYZ. Yang pertama ada kolam spray, di mana air pendingin dari kondenser barometrik ini merupakan jumlah konsumsi air terbesar di PT ini. Air buangan dapat digunakan kembali dengan mengaplikasikan cooling tower atau kolam spray yang dapat mengurangi perbedaan suhu awal dan akhir di kondenser. Dengan memperhitungkan evaporasi dan kecepatan angin, kolam spray kurang lebih dapat menghemat air hingga 0,195 meter kubik per TC, sehingga didapatkan biaya investasi sekitar 6,5 triliun rupiah dan biaya operasional tahunan sebesar 651 juta rupiah. Kedua, air bekas dari proses scrubber dapat disaring dan digunakan kembali sebagai air umpan. Timbulan fly ash dapat dikeringkan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan memperhitungkan evaporasi dan kandungan air fly ash, estimasi dari air baku dapat dihemat sebesar 0,06 meter kubik
per TC, sehingga didapatkan biaya investasi sekitar 2,6 miliar rupiah dan biaya operasional tahunan sebesar 195 juta rupiah. Dan yang ketiga, penggunaan air kembali, air sisa kondensat dari proses evaporasi selain dapat dijadikan sebagai air umpan boiler, dapat juga digunakan kembali sebagai air imbisasi, air umpan scrubber, air make up dari barometrik, kondenser, dan untuk pencucian alat. Kurang lebih 0,1 meter kubik per TC, air baku dapat dihemat sehingga mendapat biaya investasi sebesar 976 juta rupiah. Dan biaya operasional tahunan sebesar 65 juta rupiah. Dan keempat, penggunaan kembali air pendingin dari turbo mesin, instalasi cooling tower atau dengan kapasitas 100 meter per jam dapat merecycle air dari mesin-mesin pabrik. Bantalan mesin menghasilkan minyak dan lemak. Harus ditambahkan pemisah dalam proses tersebut. Kurang lebih 0,01 meter kubik per TC air baku dapat dihemat, sehingga didapatkan biaya investasi sebesar 1,3 miliar rupiah dan biaya operasional tahunan sebesar 260 juta rupiah. Dan terakhir, penggunaan kembali limbah cair. Air baku yang digunakan untuk pembersihan pabrik selama hari libur dan masa off-season mengandung konsentrasi organik yang tinggi. Limbah cair dapat digunakan kembali sebagai air umpan untuk barometrik, kondenser, dan scrubber. Pembersihan pabrik atau irigasi dengan estimasi air baku dapat dihemat hingga 0,15 meter kubik per TC dengan biaya investasi sebesar 2 miliar rupiah dan biaya operasional tahunan sebesar 586 juta rupiah. Berdasarkan pilihan 1 sampai dengan 5, jumlah air baku terbesar yang dapat dihemat berasal dari pilihan 1, yakni instalasi kolam spray, sehingga pilihan 1 cocok untuk dilakukan bagi perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan lebih menerapkan pilihan 2 dan 3 untuk meningkatkan kinerja lingkungan, mengurangi fly ash, dan mengurangi penggunaan air baku dari sumur bor. Setelah pilihan 2 dan 3 diterapkan, PT XYZ dapat menghemat penggunaan air baku hingga 1.920 meter kubik per hari. Berikut kondisi IPAL existing di PT XYZ. Sumber limbah cair di PT XYZ ini berpotensi mencemari lingkungan dan membutuhkan pengolahan. Ada 2 kondisi IPAL, yaitu lumpur yang mengandung fly ash dari gas buang alat scrubber dari pembakaran bagase atau ampas tebu, dan yang kedua limbah cair hasil pencucian alat saat hari libur dan off-season, serta limbah cair bekas air pendingin. Nah, sistem IPAL di PT GZ ini menggunakan sistem konvensional di biologis dengan kapasitas 245.092 meter kubik dan waktu tinggal 55 hari. Bisa kita lihat dari tabel menunjukkan luas dan kapasitas kolam IPAL di PT GZ. IPAL dilengkapi dengan 11 unit surface aerator yang masing-masing berkekuatan 15 kW sebagai pemasok kebutuhan oksigen dalam proses pengolahan air limbah. Berikut pada tabel terlihat ada nama kolam, luas, volume, dan waktu, di mana air limbah yang mengalir akan melalui kolam pemisah minyak yang berfungsi untuk mengurangi kadar minyak dalam air limbah yang akan diolah. Setelah itu lanjut ke proses ekualisasi anaerob dan fakultatif 1, 2, 3, 4, dan 5, lalu masuk ke aerasi 1, aerasi 2, sehingga pada proses monitor, di mana pada kolam monitor ini berisi bioindikator ikan nila untuk pemantauan kualitas air limbah. Adapun peluang produksi bersih untuk pengurangan timbulan limbah cair dalam rangka mengatasi beberapa masalah dalam limbah cair seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, beberapa tindak good housekeeping diperlukan. Ada 5 poin. Adapun tindakan good housekeeping yang dilaksanakan oleh PT XYZ adalah poin 1, 2, 4, dan perbaikan prosedur pencucian alat. Secara rutin, sistem pelumasan peralatan pabrik selalu dipantau oleh petugas khusus di bawah Departemen Teknik. Petugas juga menjaga agar tidak terjadi ceceran minyak pelumas keluar dari sistem pelumas, sehingga total air baku yang dapat dihemat dalam pelaksanaan produksi bersih oleh PT XYZ sekitar 4.500 meter kubik per hari atau setara dengan penghematan energi listrik sebesar 17.235.310 per tahun. Pada penelitian di India tahun 2015 menunjukkan penghematan sebesar 1980 meter kubik per hari
apabila produksi bersih diterapkan di industri gula tebu, maka demikian upaya untuk produksi bersih yang dilakukan dalam penelitian ini sudah cukup efektif. Setelah permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ adalah konsentrasi COD berfluktuasi terhadap baku mutu air limbah dan bau, beberapa teknologi yang dapat diterapkan apabila industri gula berniat mendesain IPAL ulang, antara lain yang pertama ada extended aeration. Ini merupakan mengolah air limbah secara biologi dengan menciptakan suatu kondisi di mana mengembangbiakkan bakteri-bakteri yang terkandung di dalam air limbah tersebut menjadi lebih baik. Nah, yang kedua ada upflow anaerobic slate blend. Ini merupakan salah satu proses anaerobik dengan efisiensi tinggi yang dapat beroperasi pada beban organik tinggi. Proses anaerobik sistem lumpur aktif ini sebagai pengolahan lanjutan dapat menurunkan kadar cemaran organik lebih lanjut. Dan yang ketiga ada anaerobic bevel reactor. Nah, ini merupakan sistem pengolahan air limbah tersuspensi anaerobik dan memiliki kompartemen-kompartemen yang dibatasi oleh sekat vertikal. Pada umumnya, penerapan sistem ABR ini digunakan untuk air limbah dengan beban organik rendah atau pengolahan awal air limbah. Nah, ini adalah merupakan tabel perbandingan dari 3 jenis alternatif untuk mengelola limbah cair di PT XYZ. Berdasarkan tabel ini kita dapat simpulkan bahwa ketiga teknologi tersebut dapat dioperasikan untuk mengatasi masalah bau yang ditimbulkan oleh IPAL existing, dan yang kedua, masing-masing alternatif teknologi memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda. Persamaan dari tiga alternatif ini adalah kinerja yang tinggi untuk menyisihkan COD. Dari penelitian ini dan permasalahannya dapat disimpulkan penerapan produksi bersih dapat dilakukan oleh industri gula tebu yang berguna untuk meminimalkan dampak terhadap konsumsi sumber air dan pencemaran air. Perusahaan tempat studi kasus adalah PT XYZ dengan kapasitas produksi 12.000 TCD, kebutuhan air bersih antara 0,33 hingga 0,35 meter kubik per TC, dan debit limbah cair sebesar 0,31 hingga 0,33 meter kubik per TC. Peluang produksi bersih untuk penghematan konsumsi air baku terdapat 6 pilihan, di mana PT XYZ menerapkan pilihan 2 dan 3, yakni penggunaan kembali air bekas, scrubber, dan air sisa kondensat. Peluang produksi bersih untuk pengurangan timbulan limbah cair adalah penerapan tindakan good housekeeping. Sebesar 4.500 meter kubik air baku dapat dihemat perharinya atau setara 17.235.310 dapat dihemat tiap tahunnya untuk biaya listrik sumur bor. Dalam rangka menghadapi permasalahan IPAL existing yakni konsentrasi COD yang fluktuatif terhadap baku mutu air limbah dan bau, 3 alternatif teknologi diberikan. Hanya saja alternatif tersebut harus dikaji lebih dalam agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok C. Saya mewakili kelompok C, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.